Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kita membiarkan tanah di samping atau depan rumah kita hanya sekedar hamparan rumput liar atau menutupinya dengan paving. Padahal membiarkan lahan menganggur sebenarnya adalah pemborosan potensi. Lahan sempit di depan atau samping rumah bisa menjadi sumber pangan sehat sekaligus area hijau yang menyejukkan. Dengan berkebun sendiri, kita memiliki kendali untuk menikmati sayur tanpa residu berbahaya dari pestisida dan dapat dipetik kapan saja secara gratis. Selain itu, aktivitas berkebun, meski hanya 10 menit sehari, seperti sekedar melihat tunas baru atau mencabut rumput, terbukti secara ilmiah dapat menurunkan kadar stres dan kecemasan. Jika kendalanya adalah waktu dan mager, maka metode berkebun organik do nothing adalah solusinya. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Pernahkah membayangkan sebuah kebun yang tumbuh subur tanpa perlu dicangkul, tanpa pupuk kimia, bahkan tanpa perlu disiangi setiap hari? Selamat datang di dunia natural farming atau metode do nothing yang dipopulerkan oleh Masanobu Fukuoka. Inti dari metode ini bukanlah kemalasan, melainkan sebuah penghormatan mendalam kepada kecerdasan alam. Fukuoka mengajarkan bahwa semakin kita mencoba memperbaiki alam dengan teknologi, semakin kita merusak keseimbangan alaminya. Pilar pertama pada metode ini yaitu berhenti mencangkul. Prinsip pertama yang paling radikal adalah jangan mengolah tanah. Di dunia pertanian modern, kita terbiasa mencangkul atau membajak untuk mengemburkan tanah. Namun, Fukuoka melihat hal ini sebagai tindakan perusakan. Di dalam tanah terdapat jutaan mikroorganisme, jaringan jamur mikoriza, dan cacing tanah yang bekerja 24 jam sehari. Merekalah traktor alami yang sesungguhnya. Saat kita mencangkul, kita menghancurkan struktur tanah, membunuh organisme bermanfaat, dan justru memicu benih gulma yang tertidur untuk naik ke permukaan dan tumbuh subur. Dalam metode do nothing, kita membiarkan akar tanaman yang mati dan aktivitas cacing menciptakan rongga udara, menjaga tanah tetap gembur secara alami dan berkelanjutan. Pilar kedua, tanpa pupuk kimia dan pestisida. Dalam ekosistem yang sehat, tanah tidak butuh pupuk buatan. Nutrisi berasal dari siklus kehidupan, di mana daun yang gugur, batang yang membusuk, dan kotoran hewan, semua ini diolah oleh mikroba menjadi humus yang kaya. Begitu juga dengan hama. Di kebun konvensional, serangan satu jenis ulat dianggap bencana yang harus dibasmi dengan racun. Namun dalam metode alami, ulat adalah makanan bagi burung atau tawon predator. Dengan tidak menyemprotkan pestisida, kita mengundang polisi alami ini datang ke kebun kita. Keseimbangan akan tercipta dengan sendirinya. Jika ada satu tanaman yang dimakan hama, itu adalah bagian dari pajak yang kita bayarkan kepada alam agar ekosistem tetap berjalan. Pilar ketiga, menghargai gulma. Prinsip ketiga mungkin yang paling sulit bagi pemilik kebun yang rapi. Bagi Fukuoka, tidak ada yang namanya tanaman pengganggu. Gulma memiliki peran vital, di mana akarnya memecah tanah yang keras dan permukaannya melindungi tanah dari panas matahari yang menyengat serta erosi hujan. Alih-alih membasmi gulma, kita mengendalikannya. Kita bisa menanam tanaman penutup tanah seperti semanggi putih yang mengikat nitrogen atau cukup memotong rumput jika sudah terlalu tinggi. Rumput yang terpotong ini jangan dibuang, tapi biarkan tergeletak di atas tanah sebagai mulsa alami. Mulsa ini akan menjaga kelembapan dan lambat laun berubah menjadi kompos yang menyuburkan tanaman utama kita. Langkah memulainya di lahan terbatas. Pertama, persiapkan lapisan mulsa. Alih-alih mencangkul, buatlah bedengan di atas tanah yang ada. Membuat bedengan meningkatkan efisiensi ruang, drainase, dan sirkulasi udara, mencegah akar membusuk, serta memudahkan perawatan tanaman. Bedengan dapat dibuat dari bahan kayu, bambu, bata, batako, batu alam, plastik atau terpal, atau bahkan tanpa pembatas, di mana kita hanya membuat tanah gundukan saja untuk menciptakan media tanam yang rapi dan produktif. Lalu isi bedengan dengan lapisan berkebun lasakna, di mana cara ini bekerja dengan memblokir sinar matahari agar gulma mati dan membusuk yang kemudian diolah oleh mikroorganisme menjadi nutrisi tanah. Di mana lapisan dasar berupa kardus coklat polos atau 6-10 lembar lapis koran yang dibasahi air untuk menekan pertumbuhan rumput.
Lapisan ketiga, lapisan coklat, daun kering, jerami, atau serpihan kayu. Lapisan berikutnya adalah lapisan hijau, di mana ini kaya nitrogen. Misalkan potongan rumput, sisa dapur, kompos, atau kotoran ternak. Penutup akhirnya adalah kompos atau tanah lapisan atas. Waktu terbaik menyiapkannya adalah saat musim hujan, di mana kelembapannya akan membantu bahan organik membusuk lebih cepat. Diamkan tumpukan tersebut setidaknya 2-3 bulan sebelum ditanami. Walaupun kita direpotkan di awal persiapan, tetapi berjalannya waktu, metode ini minim perawatan dan sangat menghemat waktu serta tenaga. Jika lahan terbatas, metode do nothing bisa diaplikasikan di dalam wadah seperti pot atau polybag. Namun, karena volume tanah yang terbatas, kita perlu melakukan sedikit penyesuaian agar ekosistem mini di dalam pot tetap stabil. Kunci utama metode ini adalah tidak membongkar tanah. Buatlah campuran media tanah yang kaya nutrisi di awal, misalnya campuran tanah atas atau topsoil, kompos matang, dan sekam dengan perbandingan 2:1:1. Setelah pot terisi, jangan pernah mencangkulnya lagi. Biarkan akar tanaman yang mati membusuk di dalam dan menjadi nutrisi bagi tanaman berikutnya. Gunakan pot atau polybag dengan ukuran yang cukup besar sehingga kita bisa menanam lebih dari satu jenis tanaman. Kerapatan ini menciptakan iklim mikro yang menjaga tanah tetap dingin dan lembab. Kedua, menyemai benih. Metode menyebar benih yang cukup dikenal dari metode ini adalah dengan membuat bom benih. Ini berlaku jika lahan cukup luas dan resiko benih dimakan hewan atau kering sebelum sempat tumbuh cukup besar. Caranya adalah dengan mencampurkan benih dengan tanah liat kering dan sedikit kompos atau humus. Benih yang disiapkan adalah campuran dari benih sayuran, buah, dan tanaman penutup. Misalkan sawi, tomat, dan kacang-kacangan dalam satu bola. Atau bayam, cabai, dan semanggi putih, dan lain-lain. Karena tujuan do nothing adalah menyelaraskan alam, maka menanam campuran benih sekaligus akan menciptakan ekosistem yang seimbang dan menekan gulma jahat. Bentuk campuran menjadi bola-bola kecil seukuran kelereng. Tanah liat ini berfungsi melindungi benih dari burung dan serangga, sementara kompos memberikan nutrisi awal saat hujan tiba. Biarkan bola-bola tersebut kering secara alami sebelum ditebar. Aplikasikan dengan menyebarkan bom benih secara merata ke atas permukaan lahan yang ingin ditanami. Usahakan menebar bola dengan jarak yang cukup agar setiap tanaman memiliki ruang minimal untuk berkembang. Saat mulai berkecambah, tanaman akan tumbuh terlalu rapat karena dalam satu bola mungkin berisi belasan biji. Tetapi prinsip utamanya adalah membiarkan alam yang menyeleksi. Tanaman yang paling kuat dan adaptif akan bertahan, sementara yang lemah akan mati dan membusuk menjadi kompos alami bagi tanaman yang hidup. Atau lakukan penjarangan dengan mencabut tanaman yang tumbuh kerdil agar tanaman tidak saling berebut unsur hara, air, dan sinar matahari. Jika ingin berhemat dengan benih, alih-alih menggunakan baki semai, gunakan bahan yang bisa terurai seperti daun pisang yang digulung atau pot sabut kelapa. Ini memungkinkan kita untuk langsung menanamnya ke dalam tanah tanpa harus membongkar akar sesuai prinsip tanpa pengolahan tanah. Langkah ketiga, pemberian mulsa. Inti dari metode ini adalah menggunakan apa yang tersedia di lahan. Gunakan jerami, sekam padi, atau potongan rumput liar yang baru saja dipotong sebagai mulsa. Tebarkan jerami dan daun kering secara merata di atas permukaan bedengan atau polybag. Lapisan ini akan menjaga kelembapan, menstabilkan suhu tanah, dan mencegah erosi tanpa perlu campur tangan manusia lebih lanjut. Hindari mengubur mulsa atau mengolahnya menjadi kompos di wadah terpisah. Biarkan membusuk di tempat. Bahan organik tersebut akan terurai secara perlahan oleh mikroba dan cacing tanah tepat di permukaan yang secara otomatis akan memberikan nutrisi berkelanjutan bagi tanaman. Jika memungkinkan, gunakan mulsa hidup seperti tanaman semanggi putih, pegagan, kacang hias, dan lain-lain yang ditanam di sela-sela tanaman utama untuk menekan gulma jahat secara alami. Berikutnya, biarkan ekosistem bekerja. Berhenti memposisikan diri sebagai pengatur dan mulai menjadi pengamat. Dalam ekosistem yang sehat, alam sudah memiliki mekanisme otomatis untuk kesuburan dan perlindungan. Hindari menggunakan bahan kimia. Jika ada serangga, biarkan pemangsa alami seperti burung atau laba-laba datang. Tugas kita hanya memantau dan memanen saat waktunya tiba. Dalam metode do nothing, serangga hama tidak dilihat sebagai bencana,
melainkan sebagai tanda bahwa ekosistem kita sedang mencari keseimbangan. Intervensi kimia justru akan memutus rantai makanan alami yang sedang terbentuk. Seringkali ledakan hama seperti kutu daun akan segera diikuti oleh kedatangan pemangsa alaminya seperti kepik atau ladybug dalam beberapa hari. Biarkan mereka berperang sendiri. Tanpa bahan kimia, ekosistem di sekitar polybag atau lahan kita akan mencapai titik keseimbangan mandiri. Tanaman yang berhasil bertahan dalam kondisi ini biasanya memiliki kualitas nutrisi dan daya tahan yang jauh lebih kuat karena mereka beradaptasi langsung dengan lingkungannya. Alih-alih membunuh hama, tanamlah bunga-bungaan atau kemangi di dekatnya. Hama akan lebih tertarik ke tanaman tersebut atau bunga tersebut akan mengundang burung dan predator yang akan membasmi hama secara otomatis. Masa Nabu Fukuoka mengajarkan untuk merelakan sebagian hasil panen bagi serangga. Tanaman yang sehat biasanya mampu bertahan meski sebagian daunnya dimakan. Ini adalah bagian dari berbagi dengan ekosistem. Jika ingin tahu metode berkebun organik lainnya yang saat ini sedang tren bagi pekebun organik di seluruh dunia, klik video pada kiri layar. Jika ingin hidup sehat dari tanaman di kebun, klik video pada kanan layar dan dapatkan 10 tanaman detox yang wajib kalian tanam di kebun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.